Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari kita datang kepadanya dengan kesungguhan. Saudara-saudara, kita memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, disilahkan duduk. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah.
Mari kita berdoa untuk menerima pimpinan Roh Kudus dalam kita mendengar sabda. Ya Tuhan, pimpin hati kami, urapi hamba-Mu yang hendak menyambut dan menghantarkan firman. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Markus 3 ayat 20 sampai 35 yang berbunyi. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya penuh kepada Allah. Saudara-saudara tentu tahu dengan fitnah. Yang namanya fitnah itu sungguh menyakitkan. Manusia normal pasti akan tersinggung, bahkan marah apabila dirinya difitnah. Bisa jadi dalam hatinya pun akan muncul keinginan balas dendam. Nah, dalam bacaan kita saat ini, Yesus
difitnah kaum keluarganya. Kelompok yang kontra dengan dirinya sudah pasti lebih hebat memfitnahnya. Untuk itu, Yesus menjelaskan hubungan antara hal yang jahat dan hal yang baik. Yesus tetap yakin atas dirinya. Saudara, menjadi pribadi yang berbeda cara hidupnya dengan kebanyakan orang memang berat untuk dijalani. Ada banyak tantangan dan hambatan, termasuk ketika Yesus berada di sebuah rumah, maka orang banyak berkumpul. Banyak orang berkumpul untuk memperhatikan Yesus, dan rupanya Yesus mengatakan sesuatu yang tidak tepat diterima orang waktu itu. Yesus sering mengatakan hal yang kontroversial, yang aneh bagi kebanyakan orang, walaupun di dalamnya perkataan Yesus itu mengandung kebenaran. Hal ini terjadi karena tidak semua orang menerimanya sebagai anak Allah. Saudara-saudara, Yesus waktu itu dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya ketika mereka mendengar perkataan di ayat 21, ia dipaksa keluar dari rumah itu dengan tujuan untuk membungkam Yesus. Yesus sangat sedih jika difitnah oleh keluarganya sendiri. Mereka seharusnya lebih mengerti tentang siapa Yesus. Ahli Taurat yang menanti dan selalu mencari kesalahan Yesus langsung mengecamnya kerasukan Beelzebul. Fitnah yang keji karena Yesus disebut kerasukan penghulu setan. Nah, Yesus menghadapi fitnah dengan penjelasan yang logis. Kalau kita membaca dari ayat 23 sampai 27. Mana mungkin Yesus menggunakan kekuatan jahat untuk menghadapi si jahat. Kuasa jahat harus bersatu untuk mengalahkan kebenaran Yesus yang melakukan karyanya dengan kekuatan Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran. Menghujat Roh Kudus berarti sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan. Ia tidak mau mencari kebenaran dan terus hidup dalam kejahatannya. Saudara-saudara, dosa menghujat Roh Kudus disebut sebagai dosa yang tidak diampuni. Injil Markus di sini mencatat, Yesus mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya. Mengapa Yesus sampai mengatakan demikian? Di ayat 30 dijelaskan alasannya. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara-saudara, apa maksud perkataan Tuhan Yesus bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Perkataan Yesus ini mengingatkan dengan hikmat kepada penolakan yang terus-menerus dan sengaja akan panggilan Roh untuk menerima keselamatan dalam Kristus. Artinya, siapa yang menolak Roh Kudus berarti menghujat Roh Kudus. Nah, saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebenarnya telah melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus itu bekerja dengan kuasa Allah. Mereka juga tahu semua nubuat tentang kedatangan Mesias. Namun, mereka tetap menolak penyataan Allah dalam Yesus Kristus.
Mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa iblis. Maka hati mereka sudah dikeraskan terhadap kesaksian Roh Kudus. Dan dengan demikian mereka menolak Injil Kristus. Nah, dengan demikian tidak ada pengampunan bagi orang yang menolak kesaksian Roh Kudus dalam diri dan pelayanan Yesus. Nah, maka kalau kita tarik dengan kehidupan kita saat ini, siapa yang dapat melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Kalau di zaman Alkitab, di zamannya Yesus, itu ahli Taurat, kaum Farisi, dan beberapa keluarga Yesus. Nah, kalau saat ini, yang bisa melakukan dosa menghujat Roh Kudus, dosa menghujat Roh Kudus bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka tetap mengeraskan hati, menolak kesaksian Roh Kudus. Dengan demikian, mereka tidak menerima rahmat Allah dan tetap memutus hubungan dengan sumber pengampunan. Maka berbahagialah kita, berbahagialah saudara, saya dan kita semua yang percaya kepada Roh Kudus. Mari saudara-saudara, kita berdoa agar dijauhkan dari dosa menghujat Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus, Roh kebenaran yang hidup benar di hadapan Allah. Kiranya Roh itu membuat kita peka, merasa pimpinan Roh Kudus untuk memahami karya kasih Allah, dan kita bisa percaya penuh kepada Allah. Amin. Saat hening selesai. Jemaat dimohon berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan saat ini kami menghaturkan doa syafaat kami. Berkatilah kami semua, agar kami tahan, mampu menghadapi kehidupan saat ini. Kami doakan anak-anak kami, berkatilah mereka yang bersekolah, yang kuliah, yang melakukan karya kerja, mencari kerja, dan yang sudah berkeluarga, dimanapun mereka berada. Kami para orang tua juga Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Warga jemaat GKJ Kutoarjo dimanapun mereka berada, Tuhan sertai. Yang saat ini sakit, Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan. Yang saat ini terpapar COVID-19, baik di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri, Tuhan beri semangat, sehingga kelak dapat pulih dan dapat berkarya kembali. Bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinlah para pemimpin bangsa kami. Berkatilah kami semua warga negara Indonesia. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pujian Kidung Jemaat 363, bait pertama, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Jemaat dimohon berdiri, mari kita mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan, berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, seperti Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita memasuki pengutusan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.